Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngebolang yang akan cintai, banyak di antara kita hidup ingin nyaman, ingin tentram, dan ingin tenang. Yang menjadi persoalan adalah di antara kita itu tidak tahu jalannya, tidak tahu caranya. Padahal kalau kita mengkaji ya, kita membaca ada petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang mengarah ke arah itu. Hidup tenang adalah merupakan satu harapan. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jaminan. Kalau di antara kita memegangnya, kalau di antara kita mau menerima, apa yang harus kita terima adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti bahwa petunjuk Allah Subhanahu wa taala itu memang betul-betul membuat kita akan tenang. Dan itu udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan direalisasikan, diaplikasikan di setiap kehidupan, maka insya Allah kita akan merasa tenang. Orang-orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui lisannya, melalui hatinya, atau perbuatannya, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya akan merasa tenang. Karena Nabi Adam alaihissalam itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala keluar dari sorga. Wa qulna bitu minha jami'a. Keluarlah kamu semuanya. Yang dimaksud semuanya ini adalah Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya adalah Siti Hawa. Fa imma ya'tiyannakum minni, maka ketika atau apabila sudah datang petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni, dari kami, hudan, petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Maka itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti faman tabi'a, barang siapa yang mengikuti hudaya, hidayahku, petunjukku, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala wala khaufun, dia tidak akan merasa ketakutan, alaihim walahum yahzanun, mereka itu tidak akan merasa ketakutan dan dia tidak akan merasa kesedihan. Nah, itulah adalah kunci daripada hidup kita itu tenang. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya. Karena di situ adalah ada hikmah, di situ ada pelajaran, di situ ada sebuah keberkahan. Keberkahan itu adalah ketetapan kita mengikuti aturan Allah. Baik di dalam keadaan kita sedang bahagia umpamanya, atau kadangkala kita ditimpa sesuatu masalah. Dan masalah itu tidak ada apa-apanya kalau kita sudah sadar bahwa setiap langkah kita itu akan menemukan satu tantangan, satu ujian yang akan menghantarkan
jalan kita menuju ke tingkat yang paling tinggi, yaitu kemuliaan, ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wargi sahabat Ngabolang, kemuliaan itu akan sirna, kehormatan pun akan sirna. Apa yang membuat kehormatan itu hilang? Apa yang membuat kemuliaan itu hilang? Di antaranya adalah karena kita, saya, akang, semuanya yang ada di sana, di luar, atau kalian, dikarenakan diri kita tidak mampu mengendalikan perasaan atau sifat angkuh yang ada di diri masing-masing. Keangkuhan itu ada. Kadang-kadang kita itu tidak merasa. Baru kita merasa tidak enak kalau kita akan dikatakan bahwa akan orangnya angkuh. Mungkin itu benar. Kalian sahabat Ngabolang angkuh. Itu kemungkinan benar. Hanya mungkin tidak terasa. Karena orang yang dikatakan bahwa dirinya angkuh itu tidak akan merasa enak. Dan itulah dikarenakan kita kurang pengetahuan. Keangkuhan itu ada di masing-masing kita. Hanya mungkin kadarnya. Dan itu keluarnya pun kadang-kadang tidak terasa. Bahkan kemungkinan iblis pun yang pertama kali dia mengeluarkan keangkuhannya, dia merasa lebih hebat, dia merasa lebih baik dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah. Dan keangkuhan itu membuat dia hilang kehormatan. Keangkuhan itu menghilangkan dia kemuliaannya. Yang selama ini beratus-ratus tahun iblis iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gugurlah keimanan iblis ketika iblis tidak mengendalikan angkuh di dalam dirinya. Apalagi kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kendalikan keangkuhan yang ada di diri kita masing-masing. Karena keluarnya pun tidak terasa. Hanya orang lainlah yang akan mampu memberikan koreksi bahwa kita harus betul-betul bisa mengendalikan keangkuhan kita. Dan keangkuhan itu membuat iblis terkutuk. Keangkuhan itu membuat iblis gugur keimanannya. Oleh karena itu, kunci untuk hidup tenang, yang pertama kita harus bisa mengendalikan keangkuhan kita. Yang selanjutnya adalah kita harus bisa mengendalikan rasa suudzon kita. Semua orang punya buruk sangka. Tapi mungkin kalau dikatakan Anda itu seorang buruk sangka, itu tidak mungkin mau. Padahal semua orang itu ada wadahnya. Ketika wadah itu terusik, ketika wadah itu tersentuh, maka buruk sangka itu akan keluar. Oleh karena itu, buruk sangka pun harus kita kendalikan. Nabi Adam buruk sangka kepada Allah. Itu karena memang ada sentuhan. Siapa yang menyentuh hati Nabi Adam, jiwa Nabi Adam, pikiran Nabi Adam? Iblis.
Kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan jangan sekali-kali kamu Adam mendekati syajaratul khuldi, tangkal ini, pohon ini. Tetapi iblis mengatakan lain dengan dalih bahwa sebenarnya Allah tidak menginginkan kamu abadi di surga ini. Itulah bujuk rayuan, itulah sentuhan kepada pikiran, hati, rasa, ruh Nabi Adam alaihissalam. Maka muncullah perasaan suudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya ketika Nabi Adam tergoda dan dia mendekati Syajaratul Khuldi itu, ketika itu kehormatan Adam, kehormatan Siti Hawa itu lenyap, hilang. Dan Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak pantas. Orang yang hilang kehormatannya, orang yang hilang kemuliaannya akibat melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pantas berada di dalam surga. Kemudian yang ketiga adalah kendalikan rasa syirik di dalam hati kita. Syirik itu semuanya punya. Syirik orang lain punya ilmu, syirik orang lain punya harta, syirik punya orang lain tampan, syirik orang lain cantik. Itu ada. Dan itu harus dikendalikan. Kenapa harus dikendalikan? Karena kita tidak mampu untuk menghilangkan. Dan itu menjadi sebuah bahaya kalau kita tidak bisa mengendalikannya, seperti yang dialami oleh putranya Nabi Adam alaihissalam. Ingat peristiwa Qabil dan Habil? Itu karena syirik, karena iri, sehingga harus mengorbankan saudaranya sendiri, dibunuh oleh saudaranya sendiri. Nah, itu merupakan pelanggaran pertama, pembunuhan pertama diakibatkan oleh iri, syirik dengan apa yang dimiliki atau dinasibkan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kunci kebahagiaan, ketenangan hidup ini adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu malam, di waktu berdiri, artinya kita melaksanakan sholat baik wajib maupun sunat. Di malam hari kita melaksanakan sholat tahajud, baik kalau kita mampu berdiri, qiyaman, atau kita kalau tidak mampu waqu'udan, dengan duduk saja. Itu cara-cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak mampu duduk, maka kita berbaring. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itulah kunci-kunci ketenangan hidup bagi kita sebagai pribadi umat Islam, sebagai pribadi muslim. Allah telah menunjukkan jalan menuju ketenangan, jalan menuju kemuliaan, jalan menuju kehormatan. Dan itu merupakan tingkatan derajat paling tinggi seorang makhluk, seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sahabat Ngamolang dan saya sendiri, mari kita mengendalikan diri kita dari sifat, dari pengaruh-pengaruh yang akan timbul di dalam hati kita akibat sentuhan-sentuhan ucapan, sentuhan-sentuhan pendengaran telinga kita, sentuhan-sentuhan yang dilihat oleh mata kita. Mata ini terbatas, telinga ini terbatas, dan pikiran kita pun terbatas. Keterbatasan itulah adalah pintu masuknya pengaruh-pengaruh, masuknya sentuhan-sentuhan untuk mengganggu kestabilan pikiran, hati, rasa, jiwa kita, sehingga kita tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, mari kita
berusaha untuk mengendalikan. Meskipun itu terasa berat, meskipun itu terasa memang bukan hal yang mudah, tetapi yakin kita, asal kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua hal-hal seperti begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.